Perjalanan usaha kami tidak dimulai dari satu produk yang langsung bertahan hingga akhir. Sejak awal mengikuti mata kuliah kewirausahaan, setiap anggota kelompok sebenarnya menjalankan usaha yang berbeda-beda. Kami pernah mencoba berbagai jenis usaha dengan karakter dan tantangan yang berbeda, mulai dari produk aksesoris, nasi kebuli, keripik singkong, gantungan kunci, hingga puding buah. Namun, berjalan terpisah membuat fokus dan energi kami terbagi. Melalui evaluasi dan diskusi panjang, muncul satu keputusan besar. Kami sepakat menyatukan visi untuk membangun satu produk bersama. Dari sanalah, Basolur Bakso Keju Lumer dilahirkan. Basolur menjadi identitas baru kami. Sebagai wujud keseriusan, kami mulai membangun branding yang kuat hingga mengajukan HKI untuk poster resmi kami. Kami belajar bahwa bisnis bukan sekadar menjual barang, tapi tentang menciptakan nilai dan legalitas yang jelas. Halo semuanya, kenalkan nama aku Ataya Mukama, program studi manajemen S1. Saya di sini sebagai ketua, yang mana tugas dan peran saya adalah salah satunya mengkoordinasikan seluruh tim atau kelompok. Saya juga menjadi penghubung antara anggota satu dengan anggota yang lain untuk menjadi penengah dan mengambil keputusan akhir. Saya juga di sini belajar sangat banyak sekali bagaimana menjadi seorang pemimpin. Yang mana ternyata sebuah pemimpin atau ketua itu bukan hanya menjadi nomor satu di anggota kelompok tersebut, tapi juga bagaimana seorang pemimpin itu menjadikan setiap momen kebersamaan, solusi, trouble, problem, dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang bisa menjadikan saya dan anggota tim kelompok yang lain jadi lebih baik dan berkembang. Perkenalkan, saya Dila Puspita Nurul dari Prodi Akuntansi S1. Dalam kelompok ini, saya berperan sebagai bendahara kelompok. Saya bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan usaha, mulai dari pencatatan modal, pengeluaran, pemasukan, hingga evaluasi penjualan. Melalui peran ini, saya memahami bahwa keberlangsungan usaha tidak hanya ditentukan oleh penjualan, tetapi juga melalui pengelolaan keuangan yang disiplin dan terencana. Perkenalkan, nama saya Kanaya Putri dari program studi akuntansi S1. Dalam kelompok ini saya sebagai sekretaris kelompok. Tanggung jawab saya dalam kelompok ini itu melakukan dokumentasi, administrasi, melakukan laporan kegiatan serta mendokumentasi perkembangan usaha. Dalam peran saya belajar bahwa hal-hal kecil yang terdokumentasikan merupakan hal-hal yang penting dalam perkembangan usaha. Halo, nama aku Rengga Saputra dari program studi akuntansi S1 sebagai marketing. Tugas aku sebagai marketing yaitu menerapkan produk kepada konsumen melalui strategi pemasaran, pengelolaan media sosial, dan berinteraksi langsung kepada konsumen. Melalui marketing ini saya mengetahui bahwasanya pemasaran bukan hanya menjualkan produk kepada konsumen, melainkan bagaimana cara kita membangun kepercayaan dan memberikan pengalaman yang berkesan kepada konsumen. Halo, nama saya Vicky Farah Batinga Resta dari Prodi Bisnis Dika sebagai marketing dalam usaha Basolur. Saya bertugas mengenalkan produk kepada konsumen melalui strategi promosi, pengelolaan media sosial, serta pembangunan komunikasi dengan pelanggan. Dari peran ini, saya belajar bahwa pemasaran bukan hanya tentang menjual produk, tetapi bagaimana membangun kepercayaan dan menciptakan pengalaman yang berkesan bagi pelanggan. Perjalanan usaha kami dimulai dari berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh masing-masing anggota kelompok. Dari setiap usaha tersebut, kami memperoleh pengalaman dan pembelajaran yang berbeda. Setelah melalui berbagai proses dan evaluasi, kami sepakat untuk menyatukan fokus usaha dalam satu produk yang dapat dikembangkan bersama. Dari keputusan tersebut, lahirlah Basolur atau Bakso Keju Lumer.
Sebagai langkah pengembangan usaha, kami mulai membangun identitas produk melalui branding dan pembuatan HKI poster bersolid. Di semester berikutnya, kami fokus pada penjualan. Kami melalui banyak sekali hal tak terduga, dari kesulitan mendapatkan bahan yang berkualitas dan terjangkau, kenaikan harga bahan baku, bahan pengganti yang ternyata tidak cocok dan cepat basi, hingga pada akhirnya kami berhasil menemukan resep yang paten. Di semester berikutnya, kami juga mulai memperluas jangkauan penjualan dengan menggunakan TikTok dan Instagram, sehingga kami pun pernah melalui lonjakan orderan, hingga akhirnya memasuki semester akhir, kami mulai membuka penjualan secara offline dan memperluas jangkauan melalui reseller. Perjalanan ini mengajarkan kami bahwa konsistensi dan kerjasama menjadi kunci dalam membangun sebuah usaha. Selama menjalankan usaha bakso telur, kami terus melakukan berbagai perkembangan agar usaha dapat berkembang dengan baik. Dari segi produk, kami melakukan inovasi dengan menghadirkan bakso isi keju lumer yang dipadukan dengan kuah creamy dan chili oil yang menjadi ciri khas produk kami. Dalam pemasaran kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok, serta melakukan promosi secara langsung kepada teman-teman dan masyarakat sekitar. Kami juga berusaha memberikan pelayanan yang baik agar pelanggan merasa puas. Dari sisi keuangan, kami melakukan pencatatan modal, biaya produksi, dan hasil penjualan secara teratur sehingga perkembangan usaha dapat dipantau dengan baik. Keuntungan yang diperoleh kami gunakan kembali untuk mendukung pengembangan usaha. Selain itu, setiap anggota kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga usaha dapat berjalan dengan lancar. Melalui proses ini, kami memperoleh banyak pengalaman dan pembelajaran yang berharga, serta semakin termotivasi untuk mengembangkan usaha yang kami jalankan. Untuk tantangan dan solusi dari kelompok kami yaitu yang pertama jadwal selalu penuh dengan kuliah. Solusinya, kelompok melakukan bagian tugas yang lebih teratur serta menyesuaikan kegiatan usaha dengan jadwal perkuliahan masing-masing anggota. Dengan cara ini, usaha dapat berjalan tanpa mengganggu kewajiban akademik. Untuk yang kedua, jenuh menjual bakso telur. Solusinya yaitu kelompok mencoba menjaga semangat dengan membuat target penjualan, melakukan promosi yang bervariasi, serta saling memberikan motivasi agar tetap konsisten dalam menjalankan usaha. Untuk yang ketiga, ada pembeli yang lokasinya cukup jauh untuk COD. Solusinya, kelompok menentukan titik temu yang lebih strategis atau memanfaatkan jasa kurir untuk pengiriman. Hal ini membantu menjaga kepuasan pelanggan tanpa menghabiskan terlalu banyak biaya waktu. Analisis SWOT dari kelompok kami, pertama dari segi keunggulan yang kami miliki terletak dalam cara kami menyajikan produk kami, yaitu memiliki kuah yang creamy dan chili oil serta isi bakso yang merupakan keju lumer. Kemudian dari segi weakness atau kelemahan yang kami miliki yaitu modal yang terbatas dan juga sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mengetahui seluk-beluk hiruk-pikuk dari bisnis. Ketiga yaitu keunggulan atau yang bisa kita sebut dengan opportunity. Gensi memiliki kultur atau kebiasaan yang cukup menarik, yaitu mencoba hal-hal baru, apalagi menyangkut makanan dan minuman. Oleh karena itu kita hadir dengan inovasi terbaru dengan kuah creamy serta chili oil serta bakso yang di dalamnya ada keju yang lumer. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman yang umum dihadapi oleh pembisnis adalah fluktuasi harga bahan dan barang produksi serta biaya distribusi. Pada saat konflik kemarin yaitu Iran dan Israel, terdapat kebijakan bahwasanya Selat Hormuz telah ditutup yang mengakibatkan efek domino dari meningkatnya harga-harga barang produksi dan juga biaya distribusi. Dalam menjalankan usaha bakso telur, kami selalu berusaha menerapkan nilai-nilai etika bisnis dan kewirausahaan Islami.
Kami mengutamakan kejujuran dalam setiap transaksi, mulai dari memberikan informasi yang jelas mengenai produk hingga menetapkan harga yang sesuai. Kami juga menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan-bahan yang halal dan aman dikonsumsi, serta selalu berusaha memberikan pelayanan yang ramah dan terbaik kepada pelanggan. Selain itu, setiap anggota kelompok menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan saling bekerja sama agar usaha cepat berjalan dengan baik. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, kami belajar bahwa keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari sikap jujur, amanah, dan kemampuan memberikan manfaat serta kepuasan kepada konsumen. Dengan demikian, kami berharap usaha yang kami jalankan cepat memberikan keberkahan dan terus berkembang di masa yang akan datang. Langkah awal digitalisasi bisnis kami dimulai melalui Instagram. Di platform ini, kami membangun identitas merek yang solid dan profesional. Setiap konten foto produk dikurasi secara konsisten untuk menciptakan impresi pertama yang kuat sekaligus menjadi etalase digital utama bagi calon konsumen. Namun, untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan masif, kami meluncurkan akun resmi TikTok. Platform ini kami manfaatkan sebagai ruang kreatif yang lebih dinamis, di mana kami bisa berinteraksi langsung dengan audiens melalui format video pendek yang relevan dengan tren masa kini. Titik balik pertumbuhan terjadi saat salah satu konten video kami berhasil menembus algoritma dan masuk halaman FYP. Skala permintaan pasar melonjak. Lonjakan konversi ini menjadi validasi konkret bahwa integrasi teknologi dan media sosial bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan motor utama yang melipat gandakan performa penjualan bakso lur. Oke, mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana pesan atau kesan pada kelompok kami dari mulai kita ada di semester 1, KWU Islami, IO, terus sampai kita buat produk di semester 3 hingga kini semester 6. Kayak kesan awal saya membimbing kelompok bakso lur mulai dari semester 1, mulai dari IO, semester 2 mulai jualan, semester 3 baru membentuk bakso lur ini. Itu prosesnya panjang, mulai dari ganti produk, lalu ganti kelompok, lalu sampai jualan gotong-gotong meja dan sebagainya. Itu kesan yang sangat luar biasa di kelompok bakso lur ini. Dan ya mantap lah, ini kelompoknya solid banget dan teman-temannya juga aktif semua, jadi kelompoknya yang kuat gitu. Kalau dibandingkan dengan semester sebelumnya, perubahan atau perkembangan apa yang paling terlihat dari kelompok kami? Kalau dibandingkan dari sebelum-sebelumnya, yang paling terlihat itu adalah satu, yang tadinya teman-teman itu masih pada malu-malu ya kan, sekarang bakso lur itu yang sudah nggak malu-malu tapi justru malah menjadi bakso perintis yang mulai dikenal oleh banyak orang, dimana teman-teman juga di sini berproses yang awalnya nggak kenal menjadi lebih kenal, dan mereka bisa kerja tim dengan bagus sampai semester ini, semester 6 ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan juga pesan atau harapan Bu Isna terhadap kelompok kami untuk kedepannya. Oke, untuk harapannya di kelompok bakso lur ini, walaupun nanti KWU 6 itu udah selesai, tapi saya harap bakso lur ini tetap menjadi primadonanya di FEPUMP. Kenapa? Karena masih ada teman-teman atau adik tingkat yang ingin
mencoba dan mencoba untuk menjadi resellernya, masih mau mencoba untuk membeli bakso lor ini. Jadi harapan saya walaupun nanti sudah selesai di KWU 6, bakso lor tetap masih ada. Entah itu nanti mau diambil satu orang, entah itu mau joinan, atau mungkin satu tim ini masih solid ya, justru alhamdulillah. Dan insya Allah harapan saya walaupun KWU itu menurut kalian terpaksa gitu ya, tapi ilmu-ilmu terkait dengan KWU ini bisa diterapkan di lingkup kecilnya kalian, dan semoga bermanfaat pada saat nanti kalian sudah lulus nanti gitu. Terima kasih. Meskipun memiliki peran yang berbeda, Kami percaya bahwa setiap peran saling melengkapi. Bakso lor bukan hanya dibangun oleh satu orang, melainkan kerjasama dan komitmen. serta proses yang kami jalani bersama dari semester ke semester. dah.